Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan Bapak Dr. Haji UU Nurul Huda, SAG SHMH, dan Bapak Lutfi Fahrizal SSC MH. Perkenalkan, nama saya Yunus Septiansah, nomor induk 117301151 dari kelas KPHA semester 7, jurusan Hukum Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview salah satu materi perkuliahan, tepatnya pada forum ke-13 tentang analisis kasus berupa video yang berjudul pengesahan RUU Pemilu diwarnai walkoutnya 4 fraksi. Pada sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu pada tahun 2017. Berikut saya tampilkan cuplikan video, mungkin tidak semua saya tampilkan, hanya setengahnya saja atau pada poin intinya saja. Dipersembahkan oleh fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Keempat fraksi itu yakni fraksi Gerindra, fraksi PAN, fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Keempat fraksi itu menilai sistem presiden threshold 20-25% bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini prinsip keserentakan pemilu 2019. Dengan aksi walkout keempat fraksi, praktis peserta rapat paripurna tersisa 6 fraksi pendukung pemerintah, yakni fraksi PDI Perjuangan, Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi setelah kita melihat cuplikan video tadi, pertama yang kita ketahui, yang sama-sama kita ketahui bahwa ada 4 partai yang melakukan aksi walkout, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Keempat partai ini memiliki pandangan yang sama tentang ketidaksetujuannya mengenai presidensial threshold 20-25%, karena menurut mereka adanya presidensial threshold 20-25% itu bertentangan dengan prinsip keserentakan pemilu 2019. Nah, apa sih yang dimaksud dengan presidensial threshold? Dalam buku Gopridus Gorisera halaman 557 mendefinisikan presidensial threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Misalnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Nah, apakah presidensial threshold ini konstitusional? Oke. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk sekarang undang-undang ini tidak berlaku. Nah, pembatasan tersebut dirumuskan dalam bab 2 tentang peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Tepatnya pada pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena pemilihan legislatif dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak pada April 2019, maka ambang batas yang digunakan adalah perolehan suara kursi DPR dan suara sah nasional
pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan tentang besaran perolehan jumlah kursi maupun suara sah nasional yang menjadi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden selalu berubah setiap kali pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, pengaturan tentang presidential threshold berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini menjadi persoalan bagi keempat partai tersebut sehingga memilih melakukan walkout dari sidang paripurna. Kemudian selain presidensial threshold, apa yang perlu kita ketahui seputar undang-undang atau RUU pemilu ini? Pertama, dampak undang-undang itu sangat besar, yaitu penambahan kursi. Contohnya di Jawa Barat, ada penambahan 20 kursi yang sebelumnya 100 kursi menjadi 20 kursi anggota dewan. Nah, itu dampak dari adanya undang-undang pemilu. Yang kedua itu sistem pemilu proporsional terbuka. Meskipun ada perubahan tentang presidensial threshold, tetapi untuk sistem pemilu itu masih proporsional terbuka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proporsional terbuka? Yaitu rakyat atau warga langsung datang ke TPS, memilih mencoblos surat suara yang dikehendakinya atau pasangan yang dikehendakinya. Itu yang dimaksud proporsional terbuka. Yang ketiga itu dapil magnitude. Dapil magnitude ini alokasi kursi. Nah, untuk dapil magnitude tidak ada perubahan, sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu sebelumnya, yaitu 3-10 kursi. Yang keempat itu parliamentary threshold. Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Dalam pemilu sebelumnya, parpol itu minimal harus mendapat 3,5% suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan. Namun dalam undang-undang pemilu yang disahkan pada 2017 ditetapkan sebesar 4%. Yang kelima yaitu rentan uji materi. Nah, pasal-pasal dalam undang-undang pemilu itu rentan untuk diajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya apabila pemilu dilakukan serentak, semestinya tidak lagi diberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Pasalnya, Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 2 menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Yang terakhir yaitu ambiguitas undang-undang pemilu. Contohnya seperti syarat untuk menjadi pemilih di Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada 2017 disebutkan berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, komunitas yang menyuarakan anti pernikahan dini menganggap undang-undang ini melahirkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi untuk menjadi pemilih harus berusia 17 tahun, tapi kalau sudah menikah boleh menjadi pemilih. Seolah-olah ada insentif kalau kamu menikah sebelum 17 tahun maka kamu mendapat hak untuk memilih. Itu yang menjadi persoalan atau menjadi sangat buruk bagi upaya komunitas yang menyuarakan anti pernikahan dini untuk melawan pernikahan usia dini yang di Indonesia ini masih sangat tinggi ya untuk pernikahan dini. Mungkin itu presentasi atau pembahasan mengenai forum ke-13 mengenai tentang pengesahan RUU Pemilu diwarnai waktunya 4 fraksi. Mungkin itu saja, mohon maaf karena banyak kesalahan, jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dimengerti, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.